2. Tilu. Saat aku pulang ke rumah di Surabaya akhir pekan itu, keluarga langsung mengumumkan bahwa mereka menggelar pernikahan untuk kakakku Budi yang sudah meninggal setahun lalu. Tapi yang membuat aku membeku adalah ketika ayah berkata dengan suara tegas, "Andi, kamu yang akan jadi pengantin prianya sekarang." Aku berdiri di tengah ruang tamu yang masih sama seperti dulu, dengan lantai keramik dingin dan aroma masakan ibu yang menyelimuti udara. Kata-kata ayah seperti petir di siang bolong. Budi kakakku yang selalu jadi kebanggaan keluarga, yang meninggal dalam kecelakaan motor di jalan tol Jakarta-Surabaya, sekarang tiba-tiba menikah di lewat aku. Aku mencoba tersenyum, tapi tanganku gemetar memegang tas ransel. Ibu memelukku erat, matanya berkaca-kaca, "Ini untuk kehormatan keluarga, Nak. Keluarga Sinta sudah menunggu sejak Budi masih hidup. Mereka bilang kalau bukan Budi ya kamu yang gantikan." Aku tidak bisa bicara. Di kepalaku bayangan Rian muncul begitu saja. Rian, pria yang sudah 3 tahun jadi bagian hidupku di Jakarta, yang selalu menunggu di apartemen kecil kami setiap malam. Kami bertemu di kantor desain Grace tempat aku bekerja. Dia manajer proyek, aku ilustrator. Cinta kami tumbuh pelan, diam-diam, karena di Indonesia ini, mencintai sesama jenis seperti kami berarti hidup dalam bayang-bayang. Kami tidak pernah berani bilang ke siapapun. Sekarang, keluarga memilihku jadi pengantin pria untuk Sinta, gadis yang seharusnya menikah dengan Budi 5 tahun lalu. Pernikahan itu batal karena Budi meninggal, tapi keluarga besar dan keluarga Sinta tak menuntut. Hutang bisnis ayah dengan ayah Sinta belum lunas, dan pernikahan ini katanya satu-satunya cara menyelesaikan semuanya. Malam itu aku duduk di kamar lama, dindingnya masih penuh poster band yang dulu ku beli bersama Budi. Ku bergetar. Pesan dari Rian, "Kamu sudah sampai rumah." Aku kangen. Aku tidak berani balas panjang. Hanya iya, capek. Besok cerita. Bagaimana aku cerita bahwa besok pagi keluarga akan bertemu keluarga Sinta untuk tentukan tanggal pernikahan. Aku merasa seperti pengkhianat. Bukan hanya kepada Rian, tapi juga kepada diriku sendiri. Sepanjang malam aku memandang Oto Budi di meja. Kakakku yang dulu selalu bilang, "Andi, hidupmu harus bahagia, jangan seperti aku yang selalu nurut orang tua." Apakah dia tahu aku gay? Aku tidak pernah berani cerita. Sekarang aku harus menggantikan posisinya, tapi bukan sebagai kakak yang dicintai keluarga, melainkan sebagai pria yang harus menikahi perempuan demi kehormatan. Pagi harinya, rumah sudah ramai. Tante-tante dan om-om datang dari kampung tetangga. Mereka memuji aku, "Anak baik, Andi. Kamu mirip Budi sekali." Sinta datang dengan ibunya, gadis cantik berkerudung, senyumnya sopan tapi matanya seperti memohon. Aku menyalaminya, tanganku dingin. Di dalam hati aku berteriak, aku tidak bisa ini. Tapi lidahku keluh. Ayah menepuk bahuku, "Ini takdir, Nak. Budi sudah pergi, kamu harus lanjutkan mimpi keluarga." Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang ke Jakarta, ke pelukan Rian yang hangat, ke malam-malam kami tertawa sambil nonton film di soa kecil. Bagaimana aku bisa menikahi Sinta padahal hatiku sudah milik pria lain? Siang itu aku berhasil kabur ke belakang rumah, menelepon Rian. Suaranya tenang seperti biasa, "Ada apa, sayang?" Aku menangis pelan, "Mereka pilih aku jadi pengantin, Ri. Untuk perempuan. Aku harus nikah." Hening lama di ujung telepon. Lalu Rian berkata pelan, "Kita bicara langsung."
Aku naik kereta malam ini ke Surabaya. Aku merasa lega sekaligus takut. Rian datang berarti risiko besar. Kalau keluarga tahu, semuanya hancur. Tapi aku butuh dia sekarang. Malam itu aku menunggu di stasiun, hati berdegup kencang. Ketika Rian turun dari kereta, wajahnya lelah tapi matanya penuh cinta. Kami peluk sebentar di tempat gelap, takut ada yang lihat. Kita cari jalan keluar, katanya. Keesokan harinya, persiapan pernikahan dimulai. Ibu memesan baju pengantin untukku warna putih dengan songket emas. Sinta datang lagi, kami duduk berdua di teras. Dia bicara pelan, aku tahu ini berat untukmu, Andi. Aku juga tidak mau, tapi keluargaku butuh ini. Aku terkejut. Ternyata Sinta juga punya rahasia. Dia bilang dia sudah punya pacar di Jakarta, tapi keluarganya melarang. Kami saling pandang, mengerti bahwa kami korban yang sama. Tapi itu tidak mengurangi bebanku. Malamnya Rian menelepon lagi, aku di penginapan dekat pasar. Besok kita ketemu. Aku tahu ini awal dari badai. Rian tiba di penginapan kecil dekat Pasar Induk Surabaya dengan tas ransel sederhana. Kami bertemu di kamarnya yang sempit, lampu neon kuning menyinari wajahnya yang lelah. Andi, kamu nggak bisa lari terus, katanya sambil memegang tanganku. Aku menceritakan semuanya, dari panggilan ibu sampai pertemuan dengan Sinta. Rian mendengarkan tanpa potong, matanya gelap. Kamu gay, aku gay, kita sudah 3 tahun bersama. Sekarang keluarga mau kamu nikah sama perempuan demi hutang bisnis. Ini gila. Suaranya pelan tapi tegas. Aku tahu dia benar. Di Indonesia, keluarga adalah segalanya. Menolak pernikahan berarti dianggap durhaka. Tapi menikah dengan Sinta berarti mengkhianati diriku sendiri. Keesokan paginya aku kembali ke rumah. Ayah sudah menunggu di ruang tamu dengan map dokumen. Besok kita ke rumah Sinta untuk lamaran resmi. Kamu harus siap. Aku mengangguk lemah. Di dalam kamar, aku menatap cermin. Wajahku mirip Budi, tapi hatiku beda. Budi dulu juga punya tekanan, mungkin itu yang membuatnya nekat naik motor cepat sampai kecelakaan. Aku tidak mau mati pelan-pelan seperti ini. Siang itu aku kabur lagi ke penginapan Rian. Kami duduk di lantai, makan mie instan. Rian bilang kita bisa lari ke Jakarta, mulai hidup baru. Aku punya tabungan. Aku tertawa pahit. Lari. Keluarga akan cari aku sampai mati. Ayah punya utang besar. Kalau aku tolak, bisnis keluarga bangkrut. Rian memelukku erat. Kamu bukan milik keluarga, kamu milik dirimu sendiri. Kata-katanya seperti obat, tapi juga seperti racun. Sore harinya, tanteku datang ke rumah. Dia cerita panjang tentang Budi dulu. Kakakmu itu baik sekali, selalu nurut. Kamu harus seperti dia. Aku diam kalau tante tahu Budi juga pernah cerita padaku tentang pacar laki-lakinya di Jakarta sebelum meninggal, mungkin dia tidak bilang begitu. Rahasia Budi ikut terkubur bersama jasadnya. Aku merasa semakin tertekan. Malam itu Rian dan aku jalan-jalan di tepi sungai dekat penginapan. Kami pegangan tangan sebentar di tempat gelap. Aku cinta kamu, Andi, katanya. Aku balas, aku juga, tapi aku takut. Kami bicara sampai pagi, tentang mimpi kami dulu, tinggal di apartemen, kerja desain bareng, mungkin suatu hari ke Bali berlibur tanpa takut. Sekarang mimpi itu seperti kabut. Pagi berikutnya lamaran resmi dilakukan.
Aku duduk di ruang tamu Sinta, memakai kemeja terbaik. Ayah Sinta tersenyum lebar, kamu cocok jadi menantu Andi. Budi pasti bangga. Sinta memandangku dengan mata penuh pengertian. Setelah acara, aku langsung ke penginapan Rian. Dia sudah menunggu dengan wajah cemas. Gimana? Tanyanya. Aku cerita mereka sudah tentukan tanggal sebulan lagi. Aku harus ikut kursus pranikah. Rian diam lama. Lalu dia bilang kalau kamu nikah kita selesai Andi. Kata itu seperti pisau. Aku menangis di pelukannya. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kami habiskan malam itu saling berpegangan seolah dunia luar tidak ada. Tapi dunia luar ada. Keesokan harinya ibu menelepon, Andi pulang sekarang. Ada rapat keluarga besar. Aku pulang dengan hati berat. Di rumah seluruh kerabat berkumpul. Mereka bicara tentang masa depan, anak cucu, kehormatan nama besar. Aku duduk di sudut, merasa seperti boneka. Malam itu aku kirim pesan ke Rian, aku bingung. Balasannya singkat, aku di sini untuk kamu. Rapat keluarga besar berlangsung sampai larut. Om-om bicara tentang bisnis yang hampir bangkrut kalau pernikahan batal. Ibu menangis, Andi, kamu satu-satunya harapan sekarang. Aku merasa sesak. Di kamar, aku menelepon Rian lagi. Mereka bilang kalau aku tolak, ayah bisa stroke. Rian diam sebentar, lalu jawab, kamu harus pilih Andi. Aku atau mereka. Pilihan itu terlalu berat. Aku ingat masa kecil, Budi selalu lindungi aku dari ejekan teman karena aku suka gambar. Sekarang aku harus lindungi keluarga dengan mengorbankan diri. Pagi harinya aku ke Jakarta sebentar untuk ambil barang di apartemen. Rian sudah di sana, wajahnya pucat. Kami duduk di soa yang dulu jadi tempat aurit kami. Aku nggak mau paksa kamu, katanya, tapi aku juga nggak mau pura-pura bahagia kalau kamu nikah sama orang lain. Aku memeluknya, mencium keningnya. Kasih aku waktu. Kembali ke Surabaya, persiapan semakin gencar. Sinta dan aku diajak foto prewedding di pantai. Aku tersenyum di depan kamera, tapi di dalam hati kosong. Sinta bisik saat jeda, aku tahu kamu ada yang lain. Aku juga. Kita bisa saling jaga rahasia setelah nikah. Tawaran itu seperti pintu keluar, tapi juga penjara baru. Malam itu Rian datang ke Surabaya lagi. Kami ketemu di taman kota. Aku sudah mikir, katanya. Kalau kamu nikah, aku akan pergi ke Bali, mulai hidup baru. Aku panik. Jangan pergi. Kami bertengkar pelan. Rian bilang aku egois, aku bilang dia tidak mengerti tekanan keluarga. Akhirnya kami berpisah dengan air mata. Aku pulang ke rumah dengan hati hancur. Ibu lihat wajahku, kamu sakit, nak. Aku geleng. Di kamar aku menangis sendirian. Besoknya ada acara keluarga besar di rumah. Semua sepupu datang. Mereka puji aku sebagai penerus budi. Aku merasa seperti penipu. Di tengah acara, aku bergetar. Pesan dari Rian, aku sayang kamu, tapi aku capek nunggu. Aku langsung kabur ke belakang rumah, menelepon. Rian angkat, suaranya lelah. Aku di stasiun, mau balik Jakarta. Aku lari ke stasiun. Ketemu dia di peron. Kami peluk lama sekali. Jangan pergi, kataku. Rian menangis, kalau kamu pilih aku, kita lawan bersama. Kami naik kereta malam itu kembali ke Jakarta bersama.
Di gerbong sepi, Rian pegang tanganku diam-diam. Kita akan hadapi ini, katanya. Di apartemen kami duduk berjam-jam bicara. Aku cerita semua tekanan, hutang ayah, harapan ibu. Rian dengar, lalu usul, kita cerita ke keluarga kamu. Pelan-pelan. Ide itu menakutkan. Di Indonesia, coming out berarti kehilangan segalanya. Tapi aku mulai berpikir, mungkin itu satu-satunya jalan. Keesokan paginya aku telepon ibu, bilang aku sakit dan butuh waktu di Jakarta. Ibu khawatir, tapi setuju. Selama seminggu aku dan Rian rencanakan langkah. Kami tulis surat untuk ayah, cerita tentang aku dan Rian, tentang Budi yang dulu juga punya rahasia. Tapi setiap kali mau kirim, tanganku gemetar. Suatu malam, Rian bilang, aku akan ikut ke Surabaya lagi. Kita hadapi bareng. Aku setuju. Kami tiba di Surabaya pagi-pagi. Rumah sudah ramai persiapan pernikahan. Ayah lihat aku bawa Rian, keningnya berkerut. Siapa ini? Tanyanya. Aku tarik napas dalam. Ayah, ini Rian. Pacarku. Hening. Ibu pucat. Ayah marah besar. Kamu gila. Kami sudah atur segalanya. Rian berdiri di sampingku, tangannya gemetar tapi suaranya tegas. Pak, saya cinta Andi. Kami tidak mau bohong lagi. Ayah teriak, ibu menangis. Sinta yang kebetulan datang diam saja. Malam itu rumah seperti medan perang. Om-om datang bicara panjang tentang dosa, tentang malu keluarga. Aku duduk di kamar dengan Rian. Mungkin ini kesalahan, kataku. Rian peluk aku. Tidak. Ini kebenaran pertama kita. Keesokan harinya ayah panggil kami berdua. Kalau kamu tetap begini, bisnis hancur. Keluarga Sinta akan tarik semua. Aku diam tapi di dalam, sesuatu berubah. Aku tidak mau lagi jadi pengganti Budi. Aku mau jadi Andi. Konflik semakin tinggi. Keluarga Sinta datang marah. Ayah Sinta teriak di ruang tamu, kami sudah tunggu bertahun-tahun. Sinta diam tapi matanya mendukung aku. Ibu menangis tiap malam. Aku dan Rian tinggal di penginapan, takut pulang. Suatu sore, Bibi datang ke penginapan. Dia cerita pelan, dulu Budi juga suka cowok. Dia cerita sama aku sebelum meninggal. Dia bilang jangan biarkan Andi seperti dia. Aku terkejut. Ternyata Budi tahu tentang aku. Bibi peluk aku, pilih yang bikin kamu bahagia, nak. Kata itu seperti angin segar. Malamnya aku dan Rian bicara panjang. Kami putuskan hadapi ayah besok. Pagi harinya kami pulang. Ayah duduk di teras, wajah lelah. Aku bilang, ayah, aku gay. Aku cinta Rian. Aku tidak bisa nikah sama Sinta. Ayah diam lama. Lalu dia berdiri, peluk aku pelan. Aku takut kehilangan kamu seperti kehilangan Budi. Air mata ayah jatuh. Ibu ikut menangis, tapi peluk kami bertiga. Keluarga besar masih marah, tapi ayah bilang kita cari jalan lain untuk hutang. Sinta datang sore itu. Dia peluk aku, terima kasih sudah berani. Dia bilang akan bicara dengan orang tuanya. Perlahan badai reda. Rian tinggal di rumah beberapa hari. Keluarga mulai terbiasa meski pelan. Aku merasa ringan untuk pertama kali. Sebulan kemudian pernikahan batal dengan baik. Keluarga Sinta mengerti setelah penjelasan panjang. Bisnis ayah diselamatkan dengan pinjaman bank baru.
Aku dan Rian kembali ke Jakarta, tapi sekarang dengan restu keluarga. Kami ke Bali akhir pekan, berjalan di pantai sambil pegangan tangan terbuka. Aku peluk Rian di bawah matahari terbenam, merasa hidup baru dimulai. Keluarga masih belajar, tapi mereka mencoba. Budi pasti tersenyum dari atas. Aku tumbuh dari pria yang takut jadi pria yang berani. Cinta bukan pengkhianatan, tapi kejujuran. Apakah benar keluarga selalu tahu yang terbaik untuk anaknya dalam hal cinta, benar atau salah?